Kupikir siapa tadi? Apel. Ganti pakaian. Dan aku tidak akan mengenalimu. Apa kau mengumpulkan 1 juta itu begitu cepat? Manajer Zhou, jangan bercanda. Dia yang hanya seorang petugas keamanan. Bahkan jika dijual per kilogram, dia tidak akan bisa mengumpulkan beberapa ratus yuan. Mungkin. Dia hanya datang untuk memohon pengampunanku. Lagi pula Manajer Zhou, Anda bilang aku secantik bunga yang segar. Jika kau adalah bunga yang segar, bahkan sapi pun akan terlalu takut untuk buang air besar. Kau, Aku tidak akan membuang-buang kata pada kalian berdua. Hari ini aku datang untuk membayar kembali uangnya. Bayar langsung dengan kartu. Li Xiang. Apakah otakmu terjepit pintu? Kartu rusak ini bisa berisi 1 juta. Kau tidak memungutnya dari tempat sampah, bukan? Kau. Apa yang kau lakukan? Sudah berakhir. Kartu ini rusak. Aku ingin tahu apakah ini masih bisa digunakan. Ada yang mulai cemas, ada yang mulai cemas. Kenapa? Apa kau suka memungut sampah sebagai harta? Karena kau suka memungut sesuatu. Kenapa kau tidak datang dan menjilat sepatuku saja? Jilat sepatuku sampai bersih. Jika kau membuatku senang, mungkin akan kupekerjakan kau sebagai petugas kebersihan. Aku tidak menyalahkanmu, karena tidak mengenali kualitas. Lagi pula memiliki 2 bola lampu yang tumbuh di wajahmu. Juga bukan salahmu. Sampah. Beraninya kau mengutuk Manajer Zhou. The film was translated and narrated by M Media. Tidakkah kau mendengar dengan jelas? Aku sedang mengutuk kalian berdua. Ini keterlaluan. Manajer Zhou, cepat cari seseorang untuk memukulinya sampai mati. Manajer Show, biar ku beritahu sesuatu. Mulai hari ini, kalian berdua dipecat dari Huarong. Tutup selokan mana yang tidak tertutup rapat, hingga membiarkanmu keluar. Bahkan cara menjijikkan pun dilakukan dengan cara yang baru. Li Xiang. Beraninya satpam bau sepertimu memecatku. Apa kau salah minum obat? Aku sekarang adalah bos Mal Huarong. Apa? Apakah aku tak punya hak memecat manajer? Bos pusat perbelanjaan. Tahukah kau berapa nilai pusat perbelanjaan ini? 3 miliar. Siapa yang tidak tahu kalau pusat perbelanjaan ini milik Nona sulung dari keluarga Wang? Apa kau akan memberitahuku bahwa Nona Wang sendiri yang memberikannya padamu? Benar, dia memberikannya kepadaku. Kami benar-benar memberimu terlalu banyak. Muka, kau benar-benar merasa dirimu hebat sekarang kan? Satpam kecil yang menyedihkan sepertimu, bahkan tidak layak membawakan punya Nona Wang. Sepatu, apa kau percaya bahwa aku bisa menelepon Nona Wang sekarang juga dan membongkar kedokmu? Aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Baiklah, aku akan menelepon untukmu. Halo, Nona Wang, seseorang membuat masalah di Mal Huarong. halo. Pak Tua Xiang, segera pergi ke Mal Huarong. Ya Nona, siapa yang mengizinkanmu berlagak di depanku? Apa aku mengizinkanmu melakukan panggilan itu? Angkat teleponnya untukku. Aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Aku takut sekali. Aku ingin melihat. Nanti, apakah kau masih bisa sesombong ini? Seseorang. Bawa orang itu ke sini. Ibu, Jangan bergerak. Anakku, Souki, jangan sentuh ibuku. Bukankah itu hanya 1 juta? Segera kupanggil seseorang untuk mentransfernya padamu. apakah aku tidak salah dengar? 1 juta hanya untuk 1 panggilan telepon. Apa kau benar-benar pikir dirimu generasi kedua kaya? Berhenti membuang-buang kata padanya. Kontraknya. Tanda tangani kontrak ini untukku. Rumah gusuran itu milikku. Dan aku akan melepaskan ibumu. Kau tidak boleh memberikan rumah tua itu kepada mereka. Aku akan tanda tangan asal jangan sentuh ibuku. Jika kau setuju lebih awal tak banyak masalah. Anakku, kau memberikannya kepada mereka. Di mana kita akan tinggal? Tidak apa-apa. Ibu ini hanya sebuah rumah. Putramu punya banyak uang. Aku akan membelikanmu yang lebih besar nanti. Sekarang bisakah kau melepaskan ibuku? Tunggu sebentar. Seruki rumah itu sudah diberikan kepadamu. Apalagi yang kau inginkan? Yang dilunasi tadi barulah 1 juta itu. Ibumu masih berutang 5 juta padaku yang belum dibayar. Kau pikirkan apa yang harus dilakukan? Omong kosong. Kapan aku berutang 5 juta padamu? Bukan kau yang berutang. Ibumu yang berutang. Ibumu mencuri barang senilai 5 juta di mal kami. Dan tertangkap oleh kami.
Kalau tidak, bagaimana mungkin ibumu ada di tanganku? Mustahil. Ibuku tidak mungkin mencuri apapun. Kami memiliki saksi mata dan bukti fisik. Semua orang melihatnya. Katakan padaku, bukankah itu benar? Tepat sekali kami semua melihatnya. Ya, kami semua melihatnya. Anakku, aku tidak mencuri. Mereka memaksa barang itu ke tanganku. Menantu, cepat beritahu mereka. Ibu tidak mencuri. Enyahlah kau makhluk menjijikkan. Siapa menantumu? Sun Qian. Jangan keterlaluan. Ibuku tak pernah memperlakukanmu buruk selama ini. Bagaimana kau bisa begitu tidak punya hati? Lalu kenapa? Tinggal bersama keluarga orang udik sepertimu. Membuatku merasa jijik. Tuan Muda Zhou adalah manajer umum di sini. Jika dia bilang itu dicuri, maka itu dicuri. Apa yang bisa dilakukan sampah sepertimu? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Bukankah dulu kau sangat menjaga harga diri? Menolak untuk berlutut dan meminta maaf. Sekarang kau berlututlah untukku. Lalu merangkak di bawahku. Bukankah itu sederhana? Jangan keterlaluan. Aku keterlaluan. Apa aku keterlaluan? Bukankah kau seharusnya sangat The hebat? film was Lawan balik. translated and narrated by Anakku. M Media. Cepat pergi, jangan khawatirkan aku. Mereka hanyalah sekumpulan binatang. Ibu aku tidak akan pergi. Sungguh pemandangan kasih ibu dan anak yang mengharukan. Li Xiang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Hanya satu. Jika kau masih menolak untuk berlutut, aku akan mengirim ibumu ke penjara sekarang juga. Lalu mencari pria tua untuk melayaninya. Beraninya kau. Kau orang bodoh yang ceroboh. Kalian berdua. Lumpuhkan tangan wanita tua bangka ini untukku. Aku akan berlutut. Anakku, Jangan sentuh ibuku. Aku akan berlutut sekarang juga. anakku kau tidak boleh berlutut. Wanita tua bangka. Jika kau berteriak lagi, aku akan mengirimmu untuk menemui Raja Neraka. Begitu keras kepala. Bukankah dia tetap berlutut padaku? Cepat merangkak ke sini. Cepat. Apa yang kau tunggu? Cepat, semua orang sudah tidak sabar lagi. Sayang, rekam ini. Cepat keluarkan ponselmu dan rekam. Merangkak. Berhenti. Zhouqi, apa yang sedang kamu lakukan? Nona Wang, apa yang membawamu ke sini? Aku baru saja mengalami insiden kecil. Ini akan segera berakhir. Insiden kecil. Menindas dan menyerang orang tua. Memaksa seseorang berlutut. Dan kamu menyebut ini insiden kecil. Beraninya kamu. Itu bukan aku. Kau bajingan busuk. Kau benar-benar berani memukul manajer show. Apa kau sudah bosan hidup? Anjing siapa ini sekarang? Berani menantangku. Kau pelacur murahan berani mengutukku. Aku mengerti. Apakah kau tidur dengan orang tidak berguna itu? Dengan karakternya. Tidakkah kau merasa itu menjijikkan? Kau wanita murahan. Cepat tutup mulutmu untukku. Orang yang berdiri di depanmu ini adalah putri sulung dari keluarga besar terkemuka di Yunshol, Nona Wang dari keluarga Wang. Seluruh mal ini adalah miliknya. Jika kau bicara omong kosong lagi, berhati-hatilah atau aku akan merobek mulutmu. Apa dia? Dia bos di sini. Bagaimana rencanamu menangani masalah ini? Karena dia berani memfitnah ibuku mencuri, dan bahkan memukulnya, maka biarkan dia mematahkan salah satu tangannya sendiri, dan kemudian keluar dari perusahaan. Maka aku akan melupakan apa yang sudah terjadi. Kau penjaga keamanan busuk. Kau sedang berpura-pura menjadi apa? Cie Wang belum berbicara. Jangan bilang padaku. Kau akan mengatakan sekarang bahwa mal ini milikmu. Mal ini milikku. Anakku, berhenti main-main. Kita tidak mampu memprovokasi orang-orang ini. Ibu aku mengatakan yang sebenarnya. Kau penjaga keamanan busuk. Kau sedang menghadapi kematian. Dan kau masih mencoba menipu orang. Hari ini aku akan bertindak atas nama Cie Wang. Dan memberimu pelajaran yang setimpal. Ayo tangkap dia untukku. Jika kamu punya nyali, cobalah menyentuhku. Cie Wang. Anda. Apa maksud Anda dengan ini? Satpam busuk yang kamu bicarakan ini. Sekarang adalah memang pemilik mal ini. Tidak. Bagaimana mungkin? Apakah Anda mungkin sedang bercanda? Bercanda. Kamu tidak layak.
Manajer Lee. Patuali. Aku mohon padamu. Tolong ampuni aku kali ini saja. Tolong jangan pecat aku, bos. Bukankah kau sangat sombong tadi? Bukankah kau tadi menyuruhku berlutut dan merangkak di kakimu? Bukankah kau baru saja mencoba memukul ibuku? Aku tidak akan berani lagi. Aku tidak akan berani lagi. Aku tidak akan pernah berani lagi. Jika ada yang berani menindas ibuku lagi di masa depan, aku akan membalas mereka 1000 kali lipat. Hei, minta dia membayar kompensasi saja. Tidak perlu sekejam itu kan? Jadi kalau punya uang kau bisa berbuat sesukamu kan? Itu benar. Lagi pula aku memiliki mal sebesar ini. Bahkan jika aku melumpuhkan kakinya lagi, aku mampu membayar kompensasinya. Begitukah? Ya. Anda benar. Aku tidak menginginkan biaya pengobatan. Aku pantas dipukuli. Aku pantas dipukuli. Apa kau dengar itu? The film was Ini konyol. translated and narrated by M Media. Sayang, jangan marah begitu. Mal ini akan menjadi milik kita mulai sekarang. Pecat saja dia. Sejak kapan mal ini menjadi milik kita? Kau dan aku. Apakah kita dekat? Bukankah kita sudah menikah? Mengapa membedakan antara milikmu dan milikku? Apa yang menjadi milikmu adalah milikku. Kau benar. Tamparan ini adalah karena kau kejam dan tidak tahu berterima kasih, dan jahat. Tamparan ini adalah karena kau haus akan kesombongan, dan tidak tahu malu. Tamparan terakhir ini adalah untuk memberitahumu. Mulai sekarang kita tak lagi berhubungan. Jangan menempel padaku dengan tidak tahu malu lagi. Aku merasa jijik. Kau, anakku. Ibu. Jangan khawatir. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang juga. Kalian berdua. Jangan biarkan aku melihat kalian lagi. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. JL1. Lee Siang itu. Siapa dia sebenarnya? Apa hubungannya dengan Anda? Dia. Aku tak berhubungan dengan orang gila harta sepertinya. Mengapa kau masih berdiri di sana dengan terpaku? Ayo bantu aku berdiri. Tuan Muda Zhou, apa sebenarnya yang terjadi dengan Lee Siang ini? Mungkinkah dia benar-benar semacam generasi kedua yang kaya? Omong kosong. JL Wang pasti telah mengetahui tentang penggelapan dana publik yang kulakukan. Dia bekerja sama dengan keluarga Shouku. Jadi dia tak bisa banyak berbuat langsung padaku. Karena itu dia menggunakan insiden dengan Lee Siang ini untuk memberiku peringatan. Apa? Kalau begitu bukankah Lee Siang mempermainkan kita semua? Tuan Muda Zhou, Anda benar-benar tidak boleh melepaskannya begitu saja. Kau tidak perlu memberitahuku hal itu. Tuan Muda Zhou, aku punya ide bagus. Bagus-bagus. Kita akan melanjutkan persis seperti yang kau sarankan. Lee Siang, kau melumpuhkan salah satu tanganku. Aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat. Cepat hentikan pendarahannya. Pasien memerlukan operasi bypass arteri koroner. Segera hentikan operasinya. Berhenti. Siapa kalian semua? Ini ruang operasi, segera pergi. Kami adalah keluarga dari wanita tua malang ini. Bibi kedua Lisia. Dia berutang uang kepada kami. Paman kedua Lisia. Jika dia tidak membayar kembali uangnya hari ini, jangan ada yang berpikir untuk melanjutkan operasi ini. Karena kalian adalah kerabat, tak bisa menunggu sampai operasi selesai. Pasien sudah dibeda. Jika pengobatan tidak segera dilanjutkan, orang ini akan mati. Kau membuatku takut setengah mati. Jangan pikir aku tidak tahu. Operasi ini saja biayanya ratusan ribu. Selain itu, apakah dia bisa disembuhkan? Masih belum pasti. Tepat sekali. Aku tidak peduli dia hidup atau mati. Pokoknya berikan saja uang operasi itu kepada kami hari ini. Apakah kalian semua masih punya rasa kemanusiaan? Kau tidak punya hak untuk berbicara di sini. Utang yang dipinjam harus dibayar. Itu sudah benar dan sewajarnya. Kami tidak melakukan operasi ini. Cepat bayar kembali uang kami. Semuanya berhenti. Paman kedua, bibi kedua. Apa yang kalian lakukan? Apa yang sedang kita lakukan? Kami jelas-jelas sedang menagih utang. Ibumu berutang pada kami dan tak mau membayar. Dan dia menghabiskan ratusan ribu untuk operasi di sini.
Apakah masih ada keadilan yang tersisa di dunia ini? Keadilan. Ibuku sedang dioperasi. Kalian membuat masalah di sini. Apa bedanya kalian dengan pembunuh? Apakah kalian lupa bagaimana ibuku sebelumnya memperlakukan kalian? Paman kedua bibi kedua. Dulu, ketika kalian tidak punya uang untuk menikah, ibukulah yang meminjamkan rumahnya untuk pernikahan kalian. Dia sendiri pergi keluar dan menyewa tempat tinggal. Anak kalian mengalami demam tinggi. Ibukulah yang menggendongnya berlari 20 km ke kota kabupaten untuk menemui dokter. Telapak kakinya lecet-lecet, dan kakinya berlumuran darah. Paman kedua. Dulu saat kau berkelahi dengan seseorang, dan membuat mereka gegar otak, kau tidak punya uang untuk ganti rugi. Ibukulah yang mengumpulkan uang dari mana-mana, meminjam 200.000 untuk menanggungnya bagimu. Sekarang lihatlah apa yang telah kau lakukan. Apakah kau bahkan manusia? Li Xiang, aku akhirnya melihat keluargamu dengan jelas sekarang. Kau terus berpegang pada bantuan kecil itu dan tak mau melepasnya. Bukan? Tepat sekali. Anda membantu keluarga kami saat itu. Aku akui itu. Apakah aku memintamu? Bukankah kamu sendiri yang terburu-buru melakukannya? Bersedia menjadi orang bodoh. Sekelompok vampir tak berperasaan. Jika terjadi sesuatu pada ibuku, jangan harap kau bisa lolos begitu saja. Berhenti membuang-buang kata padanya. Jika kamu tidak membayar uangnya hari ini, jangan pernah berpikir operasi itu akan berlanjut. Tepat sekali. Baiklah. Bukankah hanya uang yang kau inginkan? Hari ini aku akan melunasi semua uang itu kepadamu. Mulai sekarang hubungan kita terputus sepenuhnya. Li Xiang, jangan pikir aku tidak tahu bahwa kamu di kota hanyalah seorang petugas keamanan yang payah. Pendapatan tahunanmu bahkan tidak sebanyak yang kami hasilkan dari bertani. Jika kamu mengaku punya uang, mungkinkah kamu bekerja sebagai gigolo? Ya. Aku sudah dengar kau tahu. Orang kota, mereka sangat menyukai hal semacam itu. Lihat dia. Begitu berkulit putih dan lembut. Kamu pasti sudah menghasilkan cukup banyak uang. Jika kau berani mengucapkan satu kata lagi, akan kurobek mulutmu. Apa? Berani berbuat tak berani mengaku. Sampah sepertimu. Jangankan 10 tahun, kamu tidak akan bisa membayarnya kembali seumur hidup. Hentikan omong kosong ini. Berapa banyak uangnya? Aku ingin melihat, dengan apa kau akan membayarnya hari ini. Jumlah pinjaman 150.000. Jumlah pelunasan 1 juta. Pinjam 150.000 ditagih 1 juta. Ini riba. Lalu kenapa? Ini tertulis dengan jelas. Hitam di atas putih oleh ibumu sendiri. Apa? Tidak bisa membayarnya kembali. Kalau begitu tunjukkan surat utangnya. Jika itu benar, ditandatangani ibuku. Segera ku cari orang untuk mentransfer uang itu padamu. Kalau tak bisa bayar ya tak bisa bayar. Kenapa kamu masih berlagak tangguh di sini? Bagaimana kalau kau merobeknya saat kuberikan? Jangan kira aku tidak tahu rencana apa yang sedang kau susun. Belum lagi ibuku saat ini sedang tidak sadarkan diri. Bahkan jika dia menandatanganinya, kau menipunya agar menandatanganinya. Karena pada dasarnya kau tidak memiliki modal 150.000 untuk dipinjamkan kepadanya. Katakan padaku, siapa sebenarnya yang menyuruhmu melakukan ini? Akulah yang menyuruh mereka. Ternyata itu kau. Tidak menyangka hal ini kan Li Xiang. Kita bertemu lagi secepat ini. Apa? Bukankah satu tangan yang kupatahkan belum cukup? Mau datang dan menyerahkan sepasang kaki juga? Kau, ini gawat. Detak jantung pasien tidak normal. Segera mulai resusitasi. Dokter cepat resusitasi dia. Menyelamatkan nyawa adalah prioritas. Aku ingin melihat siapa yang berani. Tapi ini masalah hidup dan mati. Tapi apa? Kamu hanyalah seorang karyawan. Ayah Tuan Muda Zhou adalah pemegang saham di rumah sakit kami. Berani bicara omong kosong lagi langsung kupecat. Hanya seorang pemegang saham. Berani memperlakukan nyawa manusia sembarangan. Jika terjadi sesuatu pada ibuku, aku akan membuat seluruh keluarga Zhou membayar harganya. Kau hanya seorang penjaga keamanan. Berani mengancam seluruh keluarga Zhouku. Tidakkah kau tahu tempatmu sendiri? Li Xiang, berhentilah berpura-pura. Terakhir kali hanyalah keberuntungan murni bagimu. Kali ini mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Baiklah, bukankah hanya uang yang kau inginkan? Akan kulunasi. Akan kulunasi sekarang juga. Kau kecanduan berpura-pura menjadi orang penting bukan? Kau ingin aku menyelamatkan ibumu. Sama sekali tidak ada peluang. Jika wanita tua sialan itu mati, bukankah itu akan sangat membantumu? Satu mulut berkurang untuk diberi makan. Bukankah itu akan menghemat uangmu? Mungkin siapa tahu, kau bahkan mungkin bisa sebelum berusia 50 tahun menikahi seorang janda. Kau. Ini buruk, pasien mengalami pendarahan hebat dan henti jantung. Kita hanya bisa hentikan pendarahan dan menunda 5 menit. Kita harus menunggu tabib dewa tiba sebelum kita bisa melanjutkan operasi bypass arteri koroner. Dokter, tolong hentikan pendarahannya dulu. Dokter Sakti akan segera tiba di sini. Tabib Sakti itu lobak atau kubis yang kau temukan di pinggir jalan. Orang itu adalah pilar dari seluruh komunitas medis.
Ayahku mencoba mengundang mereka, tapi bahkan untuk bertemu saja tidak mungkin. Kau seorang penjaga keamanan busuk, berani mengklaim bahwa kau mengundang tabib sakti. Benar. Dia. Bagaimana mungkin dia bisa mengundang tabib dewa? Paling banter. Dia hanya kenal beberapa dokter tanpa alas kaki dari pedesaan. Kau sampah yang suka menghakimi. Tunggu saja, jangan datang berlutut dan memohon padaku nanti. Kamu, lupakan saja. Li Xiang, jika kau punya waktu untuk pamer seperti ini, kamu harus fokus memikirkan bagaimana menyelamatkan ibumu yang sekarat. The film was Lagi pula meski kau translated benar-benar and mengundang tabib narrated dewa, by M Media. dia tidak akan bisa menyelamatkan mayat, bukan? Kau. Apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkan ibuku? Dokter Qian, dengarkan ini. Apakah ini sikap yang kamu tunjukkan saat meminta bantuan? Tidak lihat aku. Maksud Tuan Muda Shou adalah agar kamu berlutut dan memohon ampun. Tepat sekali. Selama kamu bersedia berlutut dan meminta maaf, aku akan menganggap seolah-olah kejadian ini tidak pernah terjadi. Aku bisa menemukan cara untuk menyelamatkan ibumu. Tolong aku mohon selamatkan ibuku. Apa yang kamu katakan? Bicara lebih keras, aku tidak mendengarmu. Aku mohon tolong selamatkan ibuku. Aku. Bukankah kamu sangat tangguh, nak? Bukankah kamu sangat sombong? Kamu berani melumpuhkan salah satu tanganku. Sekarang, mengapa kamu berlutut dan memohon padaku? Kau mempermainkanku. Itu benar. Jadi bagaimana jika aku mempermainkanmu? Ayo tahan dia untukku. Li Xiang, salahkan dirimu sendiri karena tidak punya uang dan kekuasaan. Seorang udik tidak berani melawanku. Mati. Berhenti di situ. Li Jiangwu. Dekan Li. Itu anak yang datang ke rumah sakit kami untuk bikin masalah. Aku akan mengusirnya sekarang juga. Tutup mulut anjingmu. Bukan Dekan Li. Anda memukul orang yang salah. Memang kamulah yang aku pukul. Pasin dalam kondisi kritis. Tapi kau malah membawa orang ke sini untuk bikin keributan. Apakah kamu tidak menginginkan pekerjaan ini lagi? Dekan Li, Anda tidak seharusnya mengatakan itu. Lagi pula mengingat kedudukan ayahku. Sungguh kedudukan yang luar biasa. Tangan tabib Dewa Nasional. Li Jiangwu. Rumah sakit yang tadinya baik-baik saja dibuat kacau oleh orang-orang ini. Jika kau tidak memiliki kemampuan, maka kembalilah ke gunung. Aku. Dari mana asal orang tua sialan ini? Apakah kamu berbicara kepada Dekan Li seperti itu? Tutup mulutmu. Tutup mulut anjingmu. Li Jiangwu, beraninya kamu memukulku. Kau kira aku akan menyuruh ayahku menarik investasinya? Shuki, yang bisa kamu lakukan hanyalah terus menyebut ayahmu sepanjang hari. Apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah tangan tabib Dewa Nasional. Dan dia adalah guruku. Jika kamu berani tidak menghormatinya, bahkan jika ayahmu datang ke sini, aku akan tetap memukulmu tanpa ragu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia adalah tangan tabib Dewa Nasional. Omong kosong. Orang tua ini tangan tabib Dewa Nasional. Apakah kalian semua sudah tertipu? Diam. Tangan dewa bukan orang yang bisa kita singgung. Jangan bicara. Tuan Muda Li. Tuan Besar, tolong selamatkan ibuku dulu. Ya, apa yang kalian tunggu? Cepat lakukan operasinya. Semua orang lainnya keluar. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Muda Li, saya benar-benar minta maaf. Ini karena manajemen saya yang tidak memadai. Semakin besar hutannya, semakin banyak jenis burungnya. Terutama mengingat betapa besarnya rumah sakit ini. Namun Dekan, aku yakin, Anda tentu tidak ingin kotoran tikus tertentu merusak susu sebelanga, bukan? Tuan Muda Li benar. Qian Bian, kemasi barang-barangmu. Kamu dipecat dari rumah sakit. Keluar. Tidak tunggu. Dekan, saya mohon. Tolong beri saya kesempatan lagi. Mengingat saya telah bekerja untuk rumah sakit ini selama bertahun-tahun. Tolong beri saya kesempatan lagi. Pergi sana. Tuan Muda Li. Tuan Muda Li, saya mohon. Saya masih punya ibu yang sudah tua di rumah untuk dinafkahi. Saya tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Ibumu adalah seorang ibu. Tapi apa yang kau lakukan saat ku selamatkan ibuku tadi? Aku tidak. Tuan Muda Shou, Tuan Muda Shou, tolong bantu saya bicara baik. Saya hanya melakukan ini karena saya mendengarkan Anda. Dan saya hanya... Dekan, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak mengenalnya dengan baik. Omong kosong. Shuki, kembali live dan beritahu ayahmu. Mulai hari ini, keluarga Shoumu bukan lagi pemegang saham rumah sakit kami. Dekan. Dan keamanan. Kirimkan pemberitahuan. Mulai hari ini, rumah sakit kami menolak merawat keluarga Shou. Jika mereka berani datang, usir mereka. Baik, dimengerti. Bawa dia pergi. Baiklah. Dekan, apakah Anda serius akan demi seorang satpam rendahan menyinggung seluruh keluarga Shou kami? Keluarga Shou. Keluarga Shou bukan apa-apa. Kau memalukan. Baik-baiklah.
Kalian semua hebat sekali. Kalian semua tunggu saja. Tuan Muda Yo, tenanglah. Tak sepadan demi satpam rendahan. Seorang satpam rendahan. Bisakah seseorang yang bisa dengan santai mengundang tangan tabib Dewa Nasional? Mungkin adalah seorang satpam rendahan. Sun Qian, sekarang aku curiga kamu sengaja menjebakku, bukan? Tuan Muda Yo, tenanglah. Aku benar-benar tidak membohongimu. Dia adalah teman sekelasku di SMA. Bagaimana mungkin aku tidak tahu situasinya? Apa sebenarnya latar belakang anak ini? Dia memiliki orang-orang yang membantunya berkali-kali. Latar belakang apa yang mungkin dia miliki? Kurasa, kebetulan tabib Dewa Nasional memeriksa rumah sakit itu, dan mereka berpapasan. Berpapasan. Halo, bantu aku memeriksa. Li Xiang dari perusahaan. Apa sebenarnya latar belakangnya? Li Xiang, Tuang Liu. Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu sejak kelulusan. Tuang Liu teman sekelas Li Xiang. itu benar. Tapi, kami ada reuni kelas besok. Kita sudah lama tidak bertemu. Kamu harus ikut bergabung dalam pertemuan itu juga. Tidak besok aku. Aku tidak akan sempat. Kalau begitu sudah diputuskan. Nanti kukirim alamatnya padamu. Tunggu tidak. Reuni kelas. Tuan Muda, kartu yang lama rusak sebelumnya. Ini kartu yang baru. Limit tanpa batas. Yang satu ini, di antara semua bisnis keluarga kita, kartu VIP yang paling eksklusif. Anda bisa berbelanja dengan bebas. Terima kasih atas bantuannya. Tidak masalah. Tuan Muda, kemana Anda berencana pergi? Aku akan pergi ke Emperor Hotel untuk reuni kelas. Hotel Emperor. Itu juga salah satu properti Anda. Aku bersumpah. Sebenarnya berapa banyak properti yang dimiliki Tuan Besar? Itu, kau akan tahu setelah mewarisi kekayaan keluarga. Omong-omong Tuan Muda, mengapa saya tidak mengantar Anda ke sana? Tidak perlu. Aku akan menyetir sendiri ke sana. Apakah Anda akan mengendarai itu ke sana? Bagaimana jika saya mengatur mobil untuk Anda? Dan pakaian yang Anda kenakan itu? Tidak perlu. Aku punya rencanaku sendiri. Biarkan kami naik. Berhenti di situ. Kalau tak diizinkan naik, ya tak boleh naik. Apa maksudmu dengan itu? Kami sudah menunggu di sini begitu lama. Teman sekelas Li Xiang. Kenapa kamu tidak membiarkan kami naik? Tepat sekali. Kami sedang mengadakan reuni kelas hari ini. Dan semua orang yang hadir adalah orang penting. Teman sekelas Li Xiang. Apakah kamu percaya aku akan mengeluhkanmu? Aku tidak peduli seberapa pentingnya kalian. Tanpa kartu anggota Anda tak bisa naik. Itu aturannya. Kamu, Tuang Liu. Li Xiang, kamu di sini. Mudah. Bukankah ini siswa terbaik dari kelas kita dulu? Ada apa? Kamu keluar mengendarai mobil atap terbukamu. Sepertinya selama bertahun-tahun ini, kamu tidak melakukannya dengan baik, kan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku dengar dia sekarang menjadi petugas keamanan. Dengan gaji bulanan 3.000. Kita tentu tidak bisa dibandingkan dengan itu. Jaga bicaramu. Kenapa kita tidak boleh bicara sekarang? Seseorang sepertimu, aku benar-benar tidak tahu. Bagaimana kamu punya nyali untuk menghadiri reuni kelas? Jangan banyak bicara. Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Sesama teman sekelas tak perlu seagresif itu, kan? Aku datang hanya demi Huang Liu. Kalau The tidak film hanya was berdasarkan kalian saja, translated kau and tidak layak narrated menemuiku. by Ayo M. masuk. Media. Orang udik tetaplah orang udik. Dan kamu pikir kamu bisa naik. Aku rasa kamu mungkin tidak tahu. Hanya pemilik kartu VIP yang bisa masuk. Kau tak bisa masuk bukan berarti aku juga tak bisa. Beberapa orang hanya bisa menggonggong seperti anjing gila. Jika kau punya waktu sebanyak itu, seharusnya kau cari cara masuk. Maaf teman-teman sekelas. Aku terlambat. Bukankah itu Son Chien? Dan agaknya orang di sebelahnya. Itu pasti Tuan Muda Zhou, putra sulung dari keluarga Zhou. Kian-kian, kamu benar-benar beruntung. Kian-kian, bagaimana kamu dan Tuan Muda Zhou bertemu? Sebenarnya, Ini cuma si cacat dengan sepatu usang. Mereka baru saja tidur bersama. kau diam. Kau si miskin sampah. Apa ini giliranmu bicara? Li Xiang, berhentilah merasa cemburu di sini. Kian-kian bisa bersamaku.
Bukankah itu semua berkat dirimu? Untung kau begitu miskin sampai tak mampu beli cincin kawin. Kamu petani udik yang tidak mampu membeli apapun. Apa salahnya menjadi miskin? Siapa di antara kita yang 3 generasi lalu bukan petani? Huang Liu, kenapa kamu masih membelanya? Aku rasa kamu mungkin mencoba menikahi petugas keamanan di belakangku ini kan? Bagaimana jika aku memang jatuh cinta padanya? Aku hanya tidak tahan dengan orang-orang sepertimu yang menjilat orang kaya. Tuan Muda Zhou, manajer Malhuarong tahu, siapapun yang berpikiran sehat akan memilih Tuan Muda Zhou. Oke. Seorang manajer yang dipecat, dan kau masih berani menyebutkannya. Dipecat. Itu. Karena ini adalah reuni kelas. Mari kita semua masuk ke dalam dan makan. Kau si miskin sampah. Jika bukan karena Tuan Muda Zhou, kau tidak akan bisa masuk ke hotel semewah ini seumur hidupmu. Silakan masuk semuanya. Maafkan aku, seharusnya aku tidak mengundangmu. Mungkin sebaiknya kita pergi dulu saja. Tidak apa-apa karena kita sudah di sini. Ayo masuk ke dalam. Tuan Muda, masalah ini harus memastikan keselamatan Tuan Muda. Kemana kamu tadi? Aku pergi ke toilet. Kupikir orang-orang tertentu cukup tahu diri untuk melarikan diri. Benar saja Tuan Muda Zhou, kita memang film punya was gengsi. translated Dia benar-benar and membawa kita narrated ke by M. presidential Media. suite yang sangat besar ini. Tepat sekali. Kita diuntungkan oleh kehadiran Kian. Jika tidak seumur hidup ini, kita tak akan bisa masuk presidential suite. Kita semua teman sekelas. Bukankah itu hanya presidential suite? Tuan Muda Zhou, kami sangat akrab dengan manajer di sini. Ini hanya masalah menyapa saja. Ya, itu benar. Ini semua adalah masalah kecil. Terlebih lagi jika aku menginginkannya. Bahkan manajer bisa kuminta duduk bersama kita, kapan saja, dan minum bersama. Apa yang kamu tertawakan? Menurutku keberanianmu itu sangat tebal. Bukankah kamu di sini hanya untuk menumpang makan? Beraninya kamu masih tertawa. Menurutku Tuan Muda Zhou, usir saja dia. Apakah kau yakin ini perbuatannya? Tadi kita dibiarkan menunggu di lobi. Dan itu juga karena dia. Diamlah sebentar. Para tamu yang terhormat, maaf mengganggu. Kami mempersembahkan sebotol anggur merah unggulan. Bersama dengan kaviar Selandia Baru. Untuk tamu kami yang paling terhormat untuk dinikmati. Tamu yang paling terhormat. Ya Tuhan, ini adalah Screaming Eagle 1992. Berapa harga sebotol anggur ini? 500.000. 500.000. Bagi Tuan Muda Zhou kami, ini tidak dianggap sebagai anggur mahal. USD 500.000. Benar-benar dia. Manajer anggur ini. Apakah ini benar-benar diberikan kepada kami? Ya, ini untuk kami. Jika tenggorokanmu tidak bersih, pergilah keluar, bersihkan lalu masuk kembali. Ini untuk semua orang yang hadir di sini. Tamu-tamu kami yang terhormat. Baiklah, silakan dinikmati. Jika butuh sesuatu, panggil saya kapan saja. Sudah kuduga Tuan Muda Zhou benar-benar murah hati. Benar-benar mentraktir kita anggur semahal ini. Bukan apa-apa, tidak masalah sama sekali. Li Xiang, kenapa kau tidak pergi saja? Mau tetap tinggal tanpa malu dan coba anggur merahnya? Orang udik sepertimu tidak layak. Hanya sebotol anggur merah biasa ini. Membuat kalian semua begitu ribut. Siapa sebenarnya orang udik di sini? Li Xiang, tahukah kamu bahwa satu tegukan ini dan gaji belasan tahunmu akan ludes? Bukankah itu hanya anggur merah? Kami tidak mengerti dunia kalian orang-orang kaya. Dan kami juga tidak mempedulikannya. Li Xiang, ayo pergi. Tunggu. Bukan kami yang seharusnya pergi. Aku memesan presidential suite. Bukan tempatnya untuk mendikte hal-hal di sini. Aku tidak salah dengarkan. Kamu bilang kamu memesan presidential suite. Itu benar. Jika bukan karena aku, kalian tetap menunggu di luar sekarang. Jika kau tidak punya cermin di rumah, maka kencinglah di tanah dan lihatlah dirimu baik-baik. Tahukah kau berapa harga presidential suite? Kau seorang petugas keamanan busuk. Bekerja seumur hidupmu. Tak mampu hasilkan sebagian kecil biaya makan hari ini. Li Xiang, aku tahu. Kamu hanya ingin mencicipi anggur merah ini kan? Bukannya aku orang yang pelit ya? Hari ini, gelas anggur ini, anggap saja sebagai hadiah dariku untukmu. Kamu. Tuan Muda Zhou,
Kamu benar-benar memiliki hati yang baik. Jika bukan karenamu, seumur hidup pun dia tak akan minum anggur sebagus ini kan? Benar kan? Anggap saja botol anggur ini sebagai hadiah dariku untukmu. Li Xiang, apakah kamu gila? Kau benar-benar menghancurkan anggurnya. Kau harus memberi kami kompensasi sebesar USD 500.000. Terlebih lagi, kau juga harus membayar biaya medis Tuan Muda Zhou. Kalau tidak, jangan pikirkan untuk pergi. Li Xiang, cepatlah pergi. Mereka tidak akan melepaskanmu. Pergi. Kalau tak bayar ganti rugi tak ada yang boleh pergi. Lelukan macam apa ini? Aku adalah pewaris orang terkaya. Yang berarti aku adalah pemilik tempat ini. Butuh kompensasi. Dia gila-gila. Satpam busuk yang bahkan tak mampu beli makan. Berani menyamar jadi pewaris orang terkaya. Kamu benar-benar besar kepala sekarang. Dan kau berani mengaku sebagai pemilik di sini. Jika kau adalah pemilik di sini, mengapa kau tidak mentraktir semua orang makan? Jika kau mampu membayarnya, maka aku akan mempercayaimu. Jika kau tidak mampu, aku akan mematahkan kedua tangan dan kakimu. Baiklah. Li Xiang, apakah kau gila? Apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Ini bukan apa-apa, uang sedikit ini tak kupedulikan. Uang dalam jumlah kecil. Siapa sih yang tidak bisa membuat? Karena Tuan Muda Zhou begitu kaya. Apakah kau berani membagi tagihannya denganku? Jika tidak, orang lain mungkin akan mengira pendapatan Tuan Muda Zhou bahkan lebih kecil dariku yang cuma satpam. Baik, mengapa aku tidak berani? Bagi tagihannya, kalau begitu bagi tagihannya. Kalau tak bisa beri setengah sisanya, maka seluruh biaya hari ini, kau harus menanggung semuanya. Baiklah, kalau begitu, karena ini adalah taruhan. Jika kau kalah, kau harus menjilat anggur di lantai sampai bersih. Setuju. Kau sendiri yang mengatakannya. Jangan berani-berani menangis nanti saat kau kalah. Pelayan. Menunya. Silakan Tuan Muda Li. Yang ini. Jangan sertakan 2 yang termurah. Sisanya. Pesan 1 set untuk semuanya. Sialan kau, apa kau gila? Apa kau mengeluh karena tidak mati cukup cepat? Benar. Dan yang itu. Yang kau sajikan kepada kami terakhir tadi. Anggur merah screaming itu. Bawakan 1 botol untuk setiap orang. Tuan, perkiraan tagihan Anda adalah 6 juta. Apel. 6 juta. Bagaimana? Tuan Muda Zhou sudah mau mundur. Aku. Mengapa aku harus mundur? Aku hanya takut, meskipun kau menjual dirimu sendiri, kau tetap tidak akan bisa mengumpulkan setengah dari uang itu. Jangan lupa, jika kau tidak bisa menyerahkan 3 juta yuan ini, hari ini, kau harus membayar semua biaya makan ini, sendirian. Siapa bilang aku tidak bisa mengeluarkannya? Itu adalah 3 juta yuan tunai, bukan 3 juta yuan uang arwah. Jika kau mampu membayarnya, maka keluarkan dan tunjukkan pada semua orang. Aku tidak bisa mengeluarkan CNY 3 juta secara tunai, tapi aku bisa membayar dengan pengenalan wajah. Apa aku tidak salah dengar? Bayar dengan pengenalan wajah. Apa kau benar-benar berpikir wajahmu sepenting itu? Kurasa, kau tak bisa bayar lalu kabur dari tagihan. Keamanan. Di mana petugas keamanannya? Manajer Anda datang di waktu yang tepat. Saya Xiao Zhou, kita pernah bertemu di sebuah perjamuan. Waktu itu bukan. Anak ini. Dialah orangnya. Tidak hanya dia mencoba untuk tidak membayar tagihan. Dia juga menyamar sebagai bos hotel Anda. Cepat tangkap dia dan beri dia pukulan yang setimpal. Diam. Tunggu. Aku Tuan Muda keluarga Zhou, kenapa kalian memukulku? Tuan Muda Zhou apa? Aku tidak kenal Tuan Muda anjing manapun. Bukankah Anda baru saja memberi kami anggur mahal itu? Apakah Anda berbalik melawan kami sekarang? Kamu ini apa? Keluarga Zhou kecilmu itu. Apakah layak bagiku memberikan anggur semahal itu? Anggur tadi itu diberikan olehku kepada Tuan Muda Li. Diberikan kepadanya. Lelukan macam apa yang sedang Anda mainkan? Manajer, yang satunya lagi hanyalah sampah. Seorang petugas keamanan miskin. Mengapa anggur sebagus itu harus diberikan kepadanya? Atas dasar apa? Hanya karena dia adalah Supreme VIP kami. Hanya karena dia adalah bos dari Emperor Hotel kami. Ini? Bagaimana mungkin ini terjadi? Manajer, apa Anda salah? Dia cuma orang tak berguna tanpa uang. Tutup mulutmu. Jika kamu berani menghina bos kami lagi, akan kurobek mulutmu. Ini mustahil. Ini benar-benar tidak mungkin terjadi. Bos Hotel Emperor. Li Xiang, mungkinkah kamu adalah sosok legendaris, pewaris Taipan kaya itu? Asli tidak diragukan lagi. Tuan Muda Li, saya minta maaf. Saya buta dan gagal mengenali kehebatan Anda. Saya tidak tahu identitas Anda. Tuan Muda Li, tolong lepaskan saya kali ini. Maukah Anda? Melepaskanmu. Tuan Muda Zhou, mengapa kau berkata begitu? Bukankah aku sudah bilang?
6 juta ini. Kita bagi 50-50. Aku sudah membayar bagianku. Lalu Tuan Muda Slow, di mana bagianmu? Bagaimana? Tuan Muda Slow tidak mungkin. Tidak mampu mengeluarkan bahkan 3 juta kan? Atau mau pakai tangan satunya sebagai jaminan? Tidak. Aku akan membayar. Halo, Ayah. Bisakah Ayah segera mentransfer 3 juta kepadaku? Aku sangat membutuhkannya. Sialan kamu. Kenapa kamu selalu membuat masalah untukku setiap hari? Tidak ada uang. Pergi sana. Tidak. Tuan Mudali, bagaimana kalau begini? Bukankah ini reuni kelas? Benar kan? Tidak masuk akal jika aku membayar sendirian. Aku bahkan tidak memakan hidangan ini. Bagaimana kalau begini? Aku akan membayar 1 juta. Dan sisanya mereka bayar sendiri. Xiaoqi, kamu bicara omong kosong. Jelas-jelas itu kamu yang bersikeras berlagak hebat di sini. Sun Qian, lihat sampah yang kamu temukan ini. Benar-benar memalukan. Xiaoqi, apa maksudmu? Kau bahkan tidak bisa mengeluarkan 3 juta. Dan kau ingin kami membantumu membayar. Apa kau ini laki-laki? Kau diamlah. Jika bukan, karena kau yang ikut campur di sini. Aku. Bagaimana mungkin aku bisa menyinggung Tuan Mudali? Tuan Mudali mengenai uang ini saya. Baiklah. Karena Tuan Muda Show sudah membayar uangnya, maka keluarkan pemberitahuannya. Larang Tuan Muda Show dari semua hotel kelas atas. Batalkan keanggotaan mereka. Mulai sekarang Tuan Muda Show hanya bisa menjamu tamu di kedai makanan pinggir jalan. Tuan Muda Show, kau tidak keberatan kan? Aku tidak keberatan. Tidak keberatan. Lalu mengapa kau tidak segera pergi? Ya, Xiaoqi, kau tidak boleh pergi. Kau bajingan. Aku pacarmu. enyahlah. Sayang. Kau tahu aku tidak punya uang. Jika tidak, malam ini, biarkan aku melayanimu dengan baik. Enyahlah. Melihatmu saja aku sudah muak. Kau, Aku memberikan bagian Huang Liu kepada yang lain. Tinggal di sini dan cuci piring untuk melunasi utangmu. Tuan Mudali, aku memohon padamu. Aku tidak ingin mencuci piring seumur hidupku. Selamatkan aku. Aku tahu kau masih menyukaiku. Ayo kita menikah sekarang juga ya. Aku tidak butuh mahar lagi. Kalau tahu hari ini, tiba kenapa dulu bertindak begitu? Menyesal sekarang. Sudah terlambat. Seret dia keluar dari sini. Li Xiang, Kalian berdua. Cepatlah pergi. Kalian berdua sebaiknya pergi dulu. terima kasih Li Xiang. Bukan apa-apa. Apa yang sedang kau lakukan? Kami tidak melakukan apa-apa. Li Xiang, dia adalah. Dia. Aku adalah tunangannya. Siapa kau? Aku sangat menyesal. Aku tidak tahu dia sudah punya tunangan. Aku akan pergi sekarang. Hei, jangan pergi. Apa yang kau lakukan? Aku tidak menyangka bahwa kau cukup populer di kalangan wanita, bukan? Begitu cepat. Kau sudah merayu yang lain. Ada apa? Apakah kamu cemburu? Mengapa aku harus cemburu? Ikutlah denganku. Ada urusan penting yang ingin kubicarakan denganmu. Cepatlah. Maksudmu? Kamu ingin mengambil kembali mal itu? Baru-baru ini, bisnis keluarga Wang, kami telah terpukul keras. Kami butuh perputaran modal. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Selama kau bersedia mengembalikan mal itu, aku akan memberimu kompensasi 2 kali lipat. Aku tidak mau kompensasi. Lalu apa yang kau inginkan agar kau setuju? Aku masih harus segera menjadi pewaris orang terkaya itu. Jika tidak, aku bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Aku ingin mendaftarkan pernikahan kita bersamamu. Ini. Li Xiang. Sebenarnya, aku menyelidikimu. Diselidiki. Meskipun kau agak miskin, kau adalah orang baik. Hai. Jangan beri aku kartu orang baik. Aku beritahu ya. Jika kamu tidak mendaftarkan pernikahan kita denganku, aku tidak akan mengembalikan mal ini. Kau salah paham. Maksudku adalah, aku harus kembali dan memberitahu kakak. Jika kakak setuju, aku akan mendaftarkan pernikahan kita bersamamu. Bukankah sebelumnya kamu selalu tidak setuju? Berhenti bicara omong kosong. Ayo pulanglah bersamaku. Ku dengar Tuan Besar akhir-akhir ini sulit tidur. Jie Huang khusus mengirim seseorang semalaman untuk membawa batu roh awan ini ke sini. Ini dapat memperpanjang usia dan menenangkan pikiran. Baik. Tuan Muda Huan,
Anda benar-benar terlalu baik. Dan ini, ada juga kontrak senilai 10 miliar. CE Huang kami. Dia mengendalikan 5 perusahaan grup multinasional besar. Kita juga bisa melakukan lebih banyak kerjasama yang mendalam di masa depan. Cia Huan, apa maksud dari semua ini? Orang tua ini kurang mengerti. Junior ini tadi tidak sopan. Sebenarnya, aku sudah lama mengagumi Nona Yuan. Aku datang ke sini hari ini, justru untuk meminta kepada Tuan Besar, untuk menjodohkan cucu perempuan Anda denganku. Anda ingin menikah Yuan? Ya, Yuan memang sudah cukup umur. Terlebih lagi keluargawan saat ini benar-benar membutuhkan modal ini. Si Huan masih muda dan menjanjikan. Dan Anda adalah pasangan yang cocok untuk Yuan kami. Namun masalah hati. Aku masih perlu meminta pendapat Yuan. perintah orang tua. Kata-kata Mak Komblan. Aku percaya selama Anda Tuan Besar setuju, Yuan tentu saja tidak akan menolak. Hal utamanya adalah, kontrak ini tidak bisa ditunda terlalu lama. Lagi pula, masih banyak perusahaan di luar sana yang menunggu. Kalau begitu kau harus bekerja sama dengan orang lain. Kau ingin menikahiku, bermimpilah. Yuan, beraninya kamu bicara seperti itu? Kakek, bagaimana bisa kau menjualku? Hanya demi sebuah kontrak? Apa maksudmu dengan itu? Bukankah aku belum setuju? Hei, jadi kamu adalah Li Xiang. Dan kamu ini apa? Kamu, Tuan Besar, kami sedang mendiskusikan bisnis di sini. Membiarkan orang luar masuk begitu saja, tidak terlalu pantas bukan? Si Huan tidak perlu marah. Pemuda ini pernah menyelamatkan nyawaku. Dia bisa dianggap sebagai penyelamat orang tua ini. Hei anak muda, apa yang kamu lakukan di sini? Tuan Besar, sejujurnya padamu, aku datang hari ini untuk melamar. Aku ingin menikahi Yuan. Apa? Yuan, apakah ini benar? Li Xiang, kau terlalu berani. Hanya kau seorang satpam busuk. Beraninya kau mengincar Nona Wang. Kau bahkan tidak pantas membawakan sepatu Nona Wang. Anak muda, meskipun kamu menyelamatkan nyawaku, aku tidak bisa menyetujui masalah ini. Bahkan jika Yuan tidak memilih Syekh Huan, tetap harus ada pertimbangan status sosial. Orang ini jelas bukan kamu. Kakek, Seperti ini. Anak muda, ada 5 juta di kartu ini. Anggap saja aku membalas budimu. Kamu harus pergi. Aku selalu mengira Tuan Besar adalah orang yang bijaksana. Mengapa? Apakah menurutmu 5 juta cukup untuk mengusirku sekarang? Nah, 5 juta sudah lebih dari cukup untukmu. Belum pernah kulihat pria hidup menumpang wanita bersikap begitu benar tentang hal itu. Kamu petugas keamanan payah. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku tidak keberatan menggantikan posisi Tuan Besar dan secara pribadi mengusirmu keluar. Aku tidak akan pergi hari ini. Aku datang ke sini hari ini khusus untuk memberitahumu. Aku bertekad untuk menikahi Yuan. kakek, aku hanya akan menikah dengan Li Xiang. Kamu mencoba membuatku marah sampai mati. Mengapa tidak memilih orang lain? Mengapa bersikeras memilih Samba? Baik. Hari ini akan kubuat tahu bonjau ide itu. Penjaga. Patahkan salah satu kaki orang ini. Dan usir dia keluar. Kakak kau tidak bisa melakukan ini. Orang yang bertunangan denganku adalah Li Xiang. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Taipan Huan, bagaimana mungkin dia menjodohkan diri dengan Samba? Itu benar. Meskipun Li Xiang tidak punya uang, dia memperlakukanku dengan sangat baik. Yuan, aku khawatir kamu telah ditipu oleh anak ini bukan? Dia hanyalah seorang petugas keamanan payah. Bagaimana mungkin dia bisa mengenal Taipan Huan? Menurut pendapatku, dia sengaja mendekatimu dengan niat jahat. Li Xiang, cepat beritahu kami. Apa hubunganmu dengan Taipan Huang? Apa hubungan kalian? Yuan, ini, begini saja. Aku baru saja bertemu dengan orang terkaya itu. Sebenarnya aku tidak akan mengatakannya. Lihat, dia sendiri yang mengakuinya. Orang ini jelas-jelas pembohong. Pertunangan ini tidak bisa sah. Apakah itu sah atau tidak bukan kamu yang memutuskan? Tuan Besar, bukankah Anda hanya kekurangan uang tunai?
Aku tidak punya apa-apa, kecuali banyak uang. Segera siapkan kontrak senilai 20 miliar dan kirimkan ke keluarga Wang. Kontrak akan segera dikirimkan. Aku juga bisa menyelesaikan masalah keluarga Wang. Kontrak senilai 20 miliar. Apa menurutmu aku benar-benar sudah pikun, Yuyan? Inikah orang yang kamu pilih? Li Xiang, berhenti bicara omong kosong. Yuyan, percayalah padaku. 20 miliar ini tidak ada artinya bagiku. Lalu ton yang sangat besar. Mengapa kamu tidak berkaca pada dirimu sendiri? Lihat orang seperti apa dirimu. Kontradiksi diri. Baru saja kamu bilang, kamu baru mengenal Ce Huang selama beberapa hari. Dan dalam sekejap mata, kamu sudah menjadi pewaris lagi. Sungguh sebuah lelukon. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Suki. Jangan tanya aku. Aku tidak kenal dengan si bodoh ini. Jika dia adalah pewarisnya, lalu aku ini apa? Aku adalah ketua. Kau cari mati. Sudah cukup Li Xiang. Berhenti membuat keributan. Kau sebaiknya pergi dulu. Yuyan, aku benar-benar pewaris orang terkaya itu. Percayalah padaku sekali ini saja. Ada waktu dan tempat untuk bercanda. Li Xiang, lihatlah situasi yang kita hadapi. Dan kau masih membual di sini. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Aku. Saham keluarga Wang telah anjlok. Kakek. Apa kakak baik-baik saja? Tuan Muda Wan, saat ini keluarga Wang kami sedang menghadapi bencana yang sudah di depan mata. Aku mohon bantuanmu untuk keluarga Wang. Warisan keluarga Wang yang sudah berusia sebat tidak boleh hancur di tanganku. Tuan Besar, Anda melebih-lebihkan situasi dengan kata-kata itu. Aku juga ingin membantu keluarga Wang Anda, tapi Yuyan tidak mau. Aku tidak berdaya untuk membantu. Perjanjian pernikahan ini, aku menyetujuinya. Kakek. Tuan Besar, Anda harus memikirkan ini baik-baik. Diam. Yuyan, keluarga Wang kita. Situasi saat ini, kamu sudah melihatnya sendiri. Xie Huan masih muda, berprestasi, dan merupakan bakat yang luar biasa. Jika kalian berdua menjadi suami istri, bagimu, dan bagi keluarga Wan, itu mungkin bukan hal yang buruk. Itu tentu lebih baik daripada menikahi sampah, bukan? Kau tak bisa dia melihat keluarga Wang hancur. Apa bedanya ini dengan menjual cucu perempuan Anda? Li Xian, jangan berpikir bahwa hanya karena kau menyelamatkanku, aku tidak akan berani menyentuhmu. Urusan keluarga Wang kami tidak membutuhkan campur tangan orang luar. Aku benar-benar akan ikut campur dalam masalah ini hari ini. Cukup. Yuyan, beri aku sedikit waktu lagi. Kontrak akan segera dikirimkan. Kamu tidak perlu lagi menikah dengan orang bernama Huang itu. Li Xiang, awalnya aku mengira kau hanya pembual dan tidak berperangai buruk. Siapa sangka sekarang kau benar-benar tidak bisa diperbaiki. Kau telah sangat mengecewakanku. Ikutlah denganku sekarang juga. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Yuyan, aku. Permisi, apakah Anda Nona Wang Yuyan? Kontrak 20 miliar Anda telah dikirimkan. 20 miliar. Apakah kau salah? Nona Wang, Anda bercanda. Karena kontrak telah dikirimkan, saya akan pamit. Li Xiang, kontrak ini. Apakah kau benar-benar menyuruh seseorang mengantarkannya? Ya, sekarang apakah kamu percaya padaku? The film was translated Itu and benar-benar milik narrated miliarder by Huan. Media. Sudah aku bilang begitu. Penilaian cucuku benar. Aku tidak menyangka Tuan Muda Li ternyata adalah pewarisan miliarder. Bagi Yuan kami untuk bisa menikah denganmu, benar-benar sebuah berkah dalam 3 masa kehidupan. Baguslah, kalau masalahnya sudah selesai. Ya. Kalau begitu, aku akan meminta kepala pelayan memilih hari baik. Mulai sekarang Yuan dipercayakan kepadamu. Tunggu sebentar. Tuan Muda Su, masalah hati tidak bisa dipaksakan. Kau sebaiknya tetap membawa Xie Huan dan segera pergi. Tuan Besar, kukatakan ya, apakah Anda benar-benar sudah pikun? Anda benar-benar percaya satpam busuk ini bisa membawa kontrak senilai 20 miliar? Bagaimana? Apakah kamu masih mencoba mengatakan bahwa kontrak 20 miliar ini dikirimkan olehmu? Aku tidak mengatakan itu, tapi mengenai kontrak ini, itu adalah Ce Huang kami yang mengirim seseorang untuk membawanya. Benar, Tuan Besar, kontrak 20 miliar ini memang dibawa ke sini atas instruksi saya. Sungguh tidak tahu malu. Aku pernah melihat orang menumpang makan dan minum
Tapi tidak pernah ada orang yang menumpang kontrak. Kau tak akan mengaku kalah sampai hadapi kenyataan. Tuan Besar buka dan lihatlah. Tertulis jelas hitam di atas putih bahwa ini adalah milik miliarder Huang. Dan di antara mereka yang hadir yang bermarga Huang, hanya ada satu orang. Kamu adalah pewarisnya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di sini? Apa yang sedang terjadi? Kalian semua telah ditipu oleh satpam busuk ini. Pertunangan yang ditetapkan oleh Paman Huang seharusnya denganku. Bukan ini. Sampah yang muncul entah dari mana. Lelukan macam apa ini? Terlepas dari, apakah kamu benar-benar keponakan miliarder Huang? Bahkan, jika memang benar, miliarder Huang belum mati. Apa hubungannya warisan ini denganmu? Tuan Besar, identitas saya. Anda dapat mengetahuinya dengan pemeriksaan sederhana. Sebaliknya kamu. Apa hubunganmu dengan Paman Huang? Kamu masih belum menjelaskannya dengan jelas. Sebagai keponakannya, sangat normal bagiku untuk memberikan kontrak 20 miliar. Itu sangat normal. Tapi bagaimana denganmu? Seorang satpam busuk. Kamu mungkin bahkan tidak mampu membayar 2.000. Li Xian, katakan yang sebenarnya padaku. Apa sebenarnya hubunganmu dengan miliarder Huan? Jika kau berani membohongiku di sini. Jangan salahkan orang tua ini jika bertindak kejam. Aku tidak bisa mengatakannya dengan tepat, bahwa aku mentransfer 2.000 kepada miliarder Huang, lalu mewarisi segalanya kan? Li Xiang, aku menyarankanmu untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika kau berani bicara omong kosong, aku akan mencabut nyawa ibumu sekarang. Kamu tidak tahu malu. Li Xiang, kusuruh kau menasihatinya, berkata jujur. Apakah kau pewaris palsu atau bukan? Melakukan penipuan pernikahan di sini. Li Xiang katakan yang sebenarnya padaku. Apakah kau benar-benar membohongiku tentang segalanya? Aku. Ya, aku menipumu. Beraninya kau mencoba menipuku. Lihat, sudah kubilang padamu, dia hanyalah seorang pembohong. Dia sama sekali tidak layak untuk ditangisi. Penjaga, hajar penipu ini. Dan usir dia keluar. Tunggu sebentar. Kakek. Biarkan dia pergi. Aku tidak pernah ingin melihatnya lagi. Yuyan, aku. Sudah kukatakan padamu untuk pergi. Tidakkah kau mengerti? Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Mulai sekarang orang ini dilarang melangkah setengah langkah pun ke rumah keluarga Wan. Bawa dia pergi. Ya, Kamu akan menerima balasannya atas hal ini. Renyahlah. hati-hati di jalan. Jangan sampai pintu mengenaimu saat keluar. Perawat, di mana pasien di tempat tidur ini? Dia ada di sini tadi pagi. Aku juga tidak tahu. Terima kasih. Aku juga tidak bisa menghubungi orang terkaya itu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Sekarang hanya dengan menemukan orang terkaya itu, aku bisa menyelamatkan ibuku. Ibu tak boleh membiarkan apapun terjadi. Rumah orang terkaya itu pasti di sini. Bukankah ini si miskin yang tidak berguna itu? Kamu masih berani tinggal di Yonchan? Bagaimana bisa? Apakah kamu ingin menghadiri pernikahan Yuan dan aku? Jika kamu tidak ingin mati, maka cepatlah nya. Kau sudah diambang maut. Nadamu masih saja begitu sombong. Aku menyarankanmu, cepatlah pergi sekarang. Konglomerat Huang sudah menyerah padamu. Dia tidak akan menemuimu. Kualifikasi pewaris konglomerat tentu saja menjadi milik keponakan sang konglomerat. Begitukah? Kalau begitu biarkan Sang Taipan sendiri yang memberitahuku. Dan tentu saja aku tidak akan mengeluh, memberikan posisi pewaris kepadamu. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Mencoba menyelamatkan ibumu melalui Sang Taipan. Bermimpilah. Dia sama sekali tidak ingin berurusan denganmu sekarang. Jika tidak, mengapa dia tidak menjawab teleponmu? Benar kan? Bagaimana dia tahu Sang Taipan tidak menjawab teleponku? Li Xiang, aku menyarankanmu, sebaiknya kamu patuh dengan penurut. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin. Berapa lama ibumu yang sakit-sakitan akan terus hidup. Kamu berani menyentuh ibuku. Akan kubunuh kau. Aku sangat takut. Hanya berdasarkan dirimu si sampah ini. Jika Sang Taipan tidak mendukungmu, siapa sih kamu? Aku akan membunuhmu. Seperti menginjak semut. Lalu apa yang kamu inginkan agar kamu melepaskan ibuku? Sederhana. Pertama tanda tangani kontrak ini. Lalu jilat sepatuku. Sampai bersih.
Perjanjian pengalihan pewaris. Bukankah kamu bilang Sang Taipan sudah mengalihkan posisi pewaris kepadamu? Kenapa masih perlu tanda tanganku sekarang? Aku melihatmu masih belum memahami situasinya. Aku menyuruhmu tanda tangan. Jadi cepatlah tanda tangan. Hentikan omong kosongnya. Aku harus melihat ibuku dulu. Kau tak berhak menegosiasikan syarat denganku. Kuberikan kau 3 detik untuk berpikir. Jika kamu tidak tanda tangan, maka tunggu saja. Untuk mengambil mayat ibumu. 3, 2. Baiklah. Aku akan tanda tangan. Aku bisa tanda tangan. Tapi apakah Sang Taipan mengakuinya? Itu tidak pasti. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Dia di luar negeri dan tak kembali setidaknya 10 hari atau setengah bulan. Pada saat dia kembali, semua ini sudah akan menjadi kesepakatan yang tuntas. Jadi kau sudah merencanakannya selama ini. Kenapa membuang-buang napas padanya? Buat dia menandatanganinya dulu saja. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Berhenti. Apakah kau baik-baik saja? Mengapa kau ada di sini? Apakah kau tidak marah lagi padaku? Sekarang bukan waktunya membicarakan hal itu. Yuyan, mengapa kamu datang? Tuan Huang, apa maksud dari semua ini? Bukankah tadi kita sepakat melepas Li Xiang? Aku hanya mengkhawatirkanmu. Ditipu olehnya. Oleh karena itu, aku harus memberinya pelajaran yang setimpal untukmu. Tepat sekali Nona Wang. Jika Tuan Huang tidak turun tangan, Anda tidak akan tahu sudah berapa lama Anda tertipu oleh sampah ini. Masalah ini sudah selesai. Jangan mempersulit Li Xiang lagi. Oke, aku akan mendengarkanmu. Lagi pula kita akan segera menikah. Bagaimana kalau malam ini datang ke tempatku? Apa yang sedang kau lakukan? Kamu bajingan. Kamu berani memukulku. Yuyan. Apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu berani memukulku juga. Penjaga, lumpuhkan dia untukku. Serang. Awas. Yuyan. Sialan, kamu menyakiti wanitaku. Bisakah kamu membayarnya? Serang sampah itu. Pergi. Baik. Aku akan tanda tangan. Bukankah kau cuma ingin aku menandatanganinya? Tapi kau harus melepaskan ibuku dan Yuyan. Tentu saja. Bukankah ini sudah selesai jika kau setuju lebih awal? Berhenti. Apalagi yang ingin kau lakukan? Sepertinya aku hanya mengatakan, aku akan melepaskan ibumu dan Yuyan. Sepertinya aku tidak mengatakan, aku akan melepaskanmu. Kamu. Bagaimana kalau begini? Dan sekarang, berlututlah padaku. Lalu ambil semangkuk makanan anjing ini, dan makanlah untukku. Jangan melampaui batas. Kau, apakah kau punya waktu untuk disia-siakan bersama kami? Kami tentu saja sanggup membuang-buang waktu. Tapi Nona Wang sepertinya tidak punya banyak waktu lagi. Baik. Aku setuju dengan persyaratanmu. Cepat makan ini untukku. Makan. Makanlah sampah. Tuan Runbin, kau sungguh lancang. Dari mana asal orang tua busuk ini? Jangan ikut campur urusan orang lain. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau berteriak begitu kurang ajar di depanku. Tua bangka kau berani memukulku. Tuan Huang, cepat bereskan tua bangka ini untukku. Lihat dia. Apakah dia berani? Sombong sekali. Tahukah kau bahwa C.E. Huang kami adalah milik orang terkaya? Paman tertua. Paman tertua, kau adalah Huang orang terkaya itu. Tuan Besar. Jangan khawatir. Aku sudah menyelamatkan ibumu. Cepat rawat Nona Wang dengan baik. Rumah sakit sudah menunggu. Ya. Tuan Besar. Syukurlah kau datang. Permohonan maafku. Aku benar-benar tidak tahu binatang ini. Akan melakukan tindakan yang begitu gila dan mengerikan. Li Xiang, aku akan menyerahkan masalah ini padamu untuk ditangani. Saudara Lika Kali, aku mohon padamu. Tolong ampuni nyawaku ya, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Sudah kukatakan padamu sejak lama. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala ibuku, aku akan membuatmu mati dengan mengenaskan. Penjaga, lumpuhkan salah satu tangannya untukku. Tuan Huang cepat selamatkan aku. Tuan Huang selamatkan aku tolong. Li Xiang, jangan keterlaluan. Berlututlah untukku. Siapa yang menyuruhmu berdiri?
Paman, apakah Paman sudah pikun? Semuanya baik-baik saja. Mengapa Paman memberikan posisi pewaris kepada Sampan? Kita adalah kerabat sedarat. Apa gunanya memberikannya pada orang tak berguna ini? Tutup mulutmu. Sepertinya memberimu perusahaan luar negeri telah memupuk ambisimu. Karena kau begitu suka membuat masalah di Yunsulku ini. Aku akan mengambil kembali perusahaan luar negeri itu. Paman, aku adalah keponakan kandungmu. Apakah Paman memperlakukanku seperti ini demi orang luar? Kenapa kau masih berdiri di sana dengan terpaku? Apapun yang Lisian perintahkan padamu, lakukanlah. Tahan dia untukku. Tidak. Lakukan. Aku tidak boleh kehilangan tanganku. Aku tidak boleh kehilangan tanganku. Bawa dia pergi. Lisian, bagaimana dengan dia? Paman, aku salah. Paman, aku salah. Lisiang, aku tidak akan melawanmu lagi. Kaulah pewarisnya. Paman, ayahku selama bertahun-tahun berjuang bersamamu untuk membangun kekaisaran ini. Berjuang seumur hidupnya. Aku adalah satu-satunya putra kandungnya. Paman, Lisian, Kalau begitu mari kita lakukan sesuai ucapanmu. ingatlah ini. Mulai sekarang, kalau kau berani sentuh selai rambut Lisian lagi, aku akan mengeluarkanmu dari silsilah keluarga. Dan kau akan keluar dari Dunsol. Aku tidak akan pernah menemuimu lagi. terima kasih Paman. Pergi. Aku akan membuatmu membayar darat dengan darat. Huan, kau tidak akan menyerah begitu saja seperti ini kan? Biar ku beritahu sesuatu. Aku hampir hancur oleh Lisiang. Silakan. Jika kau ingin bermain-main, pergilah bermain. Aku berhenti. Aku tentu saja tidak ingin dikeluarkan dari silsilah keluarga. Huan, maksud dari orang terkaya itu adalah bahwa kau tidak boleh menyentuh Lisiang. Tapi dia tidak bilang kau tidak boleh menyentuh Wang Yuyan. Selama kau menangani Wang Yuyan, maka Lisiang tidak akan mau menikahi Wang Yuyan. Bahkan jika Lisiang masih ingin menikahinya, Wang Yuyan mungkin juga tidak akan bersedia. Saat itu, apapun yang terjadi dia takkan mewarisi harta keluarga. Tepat sekali. Wang Yuyan ini, dia benar-benar mempesona. Masalah ini dipercayakan kepadamu. Aku ingin Lisiang benar-benar mengerti. Apa arti keputusasaan yang sebenarnya? Baiklah. Dia benar-benar mempesona. Kau cukup perhatian bukan? Kau menyiapkan ini untukku. Godaan seragam. Tuan Muda Huang, aku senang Anda menyukainya. Kau makhluk kecil. Aku masih bisa menanganimu. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja aku akan mempermainkanmu. Dasar bajingan. Tahan dia untukku. Dasar binatang. Lisiang tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Sudah semalam ini. Dan kau masih memikirkan Lisiang. Katakan padaku. Jika Lisiang tahu, akulah yang mengambil keperawananmu. Apakah dia masih akan menginginkanmu? Hentikan. Sialan. Lisiang. Mengapa kau ada di mana-mana? Sifat burukmu memang tidak bisa diubah. Jika kamu tidak mengerti bahasa manusia, aku tidak keberatan memberitahu orang terkaya itu untuk mengemasmu dan mengusirmu keluar dari Dunsol. Kau. Jika kau punya nyali jangan bawa-bawa paman besarku. Lisiang, Anda didukung oleh orang terkaya. Jadi kami tidak bisa menyentuh Anda. Tapi Nona Wang baru saja merusak ikat pinggang Wang kami. Bukankah Anda harus memberi kami kompensasi? Apa kamu berani menjadi lebih tidak tahu malu lagi? Tidak tahu malu. Aku dengan baik hati dan tulus mengundang Nona Wang untuk minum. Dan apa yang terjadi? Dia mengacaukan segalanya bagiku seperti ini. Jika kita tidak mendapatkan 30 juta hari ini, Nona Wang ini mungkin tidak akan bisa pergikan. Bukankah itu hanya 30 juta? Kalau begitu aku akan membayarnya padamu. Lisiang, jika kau tidak sangat beruntung, kau bahkan tidak akan punya hak untuk berdiri di sini dan berbicara denganku. Jika kau punya kemampuan, maka bayarlah aku dengan uangmu sendiri. Aku akan membayarmu dengan uangku sendiri. Tapi melihat ikat pinggang Tuan Muda Huan, itu seharusnya tidak murah kan? 30 juta pasti tidak cukup. Bagaimana jika aku memberimu 100 juta? Lisiang, apa kamu gila? Dari mana kamu akan mendapatkan 100 juta? Kau menusukkan daun bawang ke hidung babi dan berpura-pura menjadi gajah di depanku. Lupakan soal 100 juta. 100 yuan.
Aku bertaruh kau bahkan tidak bisa mengeluarkan. Baiklah, seseorang akan segera membawakan uangnya. Aku takut kau tidak akan berani mengambilnya nanti. Apa penyakitmu kambuh lagi? Ini 100 juta. Bisakah kamu berhenti? Bercanda sekarang. Aku tidak bercanda, Yuan. Maukah kau mempercayaiku? Kau sampar. Bahkan Yuan tidak mempercayaimu lagi. Seberapa gagalnya dirimu? Mengapa kau tidak cari kerja saja di sini sebagai hosting dan membuat para wanita kaya itu senang? Mungkin kau bisa dapat beberapa ratus yuan semalam. Dengan wajahnya yang buruk rupa itu. Menurutku 100 semalam itu terlalu mahal. Sudah cukup bicaranya. Kalau begitu tutup mulutmu. Siapapun yang tidak tahu apa-apa akan mengira bokongmu tumbuh di tempat yang salah. Karena semua yang keluar dari mulutmu adalah kotoran. Aku sudah hidup selama ini, tapi aku benar-benar belum pernah melihat orang searogan dirimu. Aku harap nanti kau masih bisa berteriak. Masuk ke sini. Aura yang sangat kuat. Keduanya tidak bisa diremehkan. Ini masalah sekarang. Aku menghabiskan banyak uang untuk menyewa para pensiunan tentara pasukan khusus ini di sini. Bahkan jika aku membunuhmu, paman besarku tidak akan mengetahuinya. Jangan keterlaluan. Li Xiang cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Yuan. Apa yang kau lakukan pada Yuan? Melakukan apa? Tentu saja aku menambahkan sedikit tambahan. Jika tidak, bagaimana aku bisa melihatnya menangis dan memohon padaku untuk memuaskannya? Kau hina dan tidak tahu malu. Sudah mulai marah. Kalau begitu katakan padaku, jika aku menidurinya tepat di depanmu, apakah kau akan meledak karena amarah? Beraninya kau. Tahan dia untukku. Sebentar lagi akan kubuat kau melihatnya sendiri. Bagaimana aku menghancurkannya? Wanita yang paling kau cintai. Kau mencari mati. Sialan, sekelompok sampah tak bisa hentikan satu orang. Bunuh dia untukku. Jika terjadi sesuatu, aku yang akan bertanggung jawab. Para pengawal tersembunyi datang terlambat. Mohon maafkan kami Tuan Muda. Paman memberimu pengawal tersembunyi yang hanya patuh pada pewaris. Untukmu. Yuan. Kamu sebenarnya adalah pewaris orang terkaya itu. Tuan Mudali, aku salah. Tolong ampuni aku kali ini. Aku bersumpah tidak akan berani melakukannya lagi. Tuan Mudali, Tuan Huan, mengapa Anda berlutut dan memohon padanya? Ini wilayah kami. Kita tidak akan kalah jika membandingkan jumlah orang. Mampuslah, jika kau ingin mati jangan seret aku. Ini pengawal tersembunyi yang membunuh tanpa berkedip. Aku tamat. Aku benar-benar tamat kali ini. Tuan Mudali, tolong ampuni aku. Demi pamanku, berikan aku satu kesempatan lagi Tuan Mudali. Jangan takut Tuan Muda Huang. Orang-orang ini di sini untuk mengantarkan uang padaku. Bukankah kau menginginkan 100 juta? Seseorang bawakan uangnya ke sini. Uang kertas sembahyang ini. Lupakan 100 juta. Bahkan ada ratusan miliar di sini. Uang ini. Apakah cukup untuk biaya perjalananmu? Jika tidak cukup, aku akan membakar lebih banyak lagi untukmu. Tuan Mudali, tolong ampuni aku. Itu idenya. Itu semua dia tidak ada hubungannya denganku. Terakhir kali aku mengampunimu demi pamanmu. Aku tidak menyentuhmu. Namun kali ini, kau berani berkomplot melawan Yuan lagi. Maka jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Karena kau sangat suka bermain-main dengan wanita. Aku akan menjadikanmu seorang Kasim. Nikmatilah. Pengawal kebiri dia untukku. Tunggu sebentar. Tuan Mudali, akulah satu-satunya pewaris keluarga Huang. Tolong beri aku satu kesempatan lagi Tuan Mudali. Aku memohon padamu. Bagaimanapun juga dia adalah keponakan orang terkaya itu. Aku percaya orang terkaya itu pasti akan memberi kita pertanggungjawaban. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Aku tidak akan menyentuhmu untuk saat ini. Jika orang terkaya itu gagal memberiku penjelasan, aku tidak keberatan untuk turun tangan sendiri. Terima kasih Tuan Mudali. Mampuslah. Aku merasa sangat tidak enak badan. Yuan, ada apa denganmu? Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Itu tidak ada hubungannya denganku. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Karena kau punya hubungan yang begitu baik dengannya, maka kau harus bayar bunganya dulu. Tidak. Gadis bodoh. Aku akan melindungimu mulai sekarang. Li Xiang.
Aku merasa tidak enak badan. Ada apa? Kau baik-baik saja. Aku merasa sangat panas. Tenanglah. Akan kuambilkan handuk basah untukmu. Li Xiang, Yuyan. Kau harus tenang dulu. Kau sudah bangun. Sarapanlah dulu. kamu keluar dulu. Aku harus ganti baju. Bagaimana bisa kau melakukannya? Kau tidur denganku, lalu tak mau bertanggung jawab. Kamu, Baiklah. Kau adalah tunanganku. Aku akan melindungimu dengan baik mulai sekarang. tak kusangka kau benar-benar pewaris orang terkaya itu. Bagaimana dengan Huang Runbin? Jangan khawatir. Aku yakin orang terkaya itu akan memberi kita penjelasan. Tapi sebelum itu, kau harus melakukan satu hal bersamaku terlebih dahulu. Hal apa? Dapatkan akta nikah. Halo Ketua. Halo Nyonya Ketua. Apa kamu siap? Para pemegang saham di dalam itu berniat buruk. Mereka memang orang-orang yang kutunggu. Sudah lama ingin kutemui orang-orang tua kolot ini. Aku dengar bahwa ketua yang baru sebelumnya hanyalah seorang penjaga gerbang. Jika dia menjadi pewaris, bukankah ini akan menghancurkan korporasi kita? Tepat sekali, sampah tanpa ijazah. Bagaimana dia bisa layak menjadi ketua kita? Aku tidak layak. Apa menurutmu kamu layak? Nak, jangan sombong dulu. Ketua belum resmi mengumumkan pengunduran diri. Selama kita semua tidak setuju, kau bisa melupakan jabatan ini. Miliarder Huang telah membuat kesepakatan sejak lama. Karena Li Xiang sudah memenuhinya. Mengapa dia tidak bisa mengambil posisi itu? Persetujuan. Itu konyol. Bukankah dia baru saja menikahinya? Untuk menjadi pewaris, aku juga tidak mengerti. Dia menikahimu. Apa hubungannya dengan kita? Jika kau menikah denganku, aku mungkin bisa membiarkan sampah ini tetap bekerja di perusahaan kita sebagai penjaga gerbang. Tidak, Kapten Keamanan. Kau berani memukulku. Aku memukul tepat ke arahmu. Kau berani menghina istriku. Kau bisa pergi sekarang. Otoritas resmi yang hebat sekali. Huang Runbin. Tidak menyangka ini kan, Li Xiang. Kau pikir dengan mengirimku ke pamanku, kau bisa menghadapiku? Aku adalah keponakan kandung pamanku. Siapa kau sebenarnya, orang luar? Aku keberatan kau menjadi ketua. Aku juga keberatan. Keberatan. Aku merasa ada yang tidak beres. Huang Runbin, kau hanyalah pemegang saham minoritas. Sepertinya ini belum giliranmu untuk bicara. Seseorang, lemparkan sampah pembuat onar ini keluar untukku. Li Xiang, jangan keterlaluan. Bahkan jika kau adalah ketua, kau tidak punya hak untuk mengusir pemegang saham tanpa alasan. Jika kau terlalu menekan kami akan menarik saham kami. Tarik saham, aku juga akan menarik sahamku. Tarik saham bagus seseorang. Siapa yang mau keluar ambil uang dan pergi sekarang? Kau benar-benar orang udik. Jika kami semua pemegang saham menarik saham kami, maka perusahaan akan menjadi cangkang kosong. Tunggu saja sampai bangkrut. Kau tidak perlu khawatir tentang itu lagi pula. Aku masih memegang beberapa dokumen. Dokumen-dokumen ini, kupikir orang-orang dari Departemen Inspeksi akan sangat tertarik pada hal itu. Uang ini akan berfungsi sebagai biaya hidup kalian selama sisa hidup kalian di penjara. Ini semua bukti penipuan keuanganmu. Dan penggelapan dana publik selama bertahun-tahun. Dan milikmu juga. Apa kamu perlu aku membacakannya satu persatu? Diproses. Li Xiang, aku akui, kau memang punya kemampuan, tapi sayangnya, siapa yang tertawa terakhir adalah pemenangnya. Baiklah, semuanya, hentikan apa yang sedang kalian kerjakan. Saya di sini hari ini untuk mewakili ketua dan mengumumkan perihal penerus berikutnya. Butler, cepat buat pengumumannya. Jika tidak, orang-orang tertentu tidak akan menyerah. Dengan ini saya secara resmi mengumumkan ketua baru berikutnya. Dan pewaris orang terkaya adalah Huang Runbin. Bagaimana ini mungkin? Apa yang kau lakukan pada Tuan Besar Huang? Butler, apa Anda membuat kesalahan?
Bukankah orang terkaya itu pernah berkata sebelumnya? Dulu adalah dulu. Pamanku belum pikun. Mengapa dia mengabaikanku keponakannya sendiri? Dan memilih penjaga keamanan busuk sepertimu. Ketua benar-benar tidak mengecewakan kami. Nak, bukankah kau sangat sombong tadi? Apakah wajahmu sakit sekarang? Untuk masalah sepenting pengumuman penerus, mengapa orang terkaya tidak datang sendiri? Ini? Cukup, Li Xiang. Sudah sampai seperti ini dan kau masih belum menyerah. Kau berpakaian seperti pria terhormat. Tapi sayangnya aku adalah pewaris orang terkaya. Dan kau bukan apa-apa. Jika demikian halnya, maka aku akan menelepon orang terkaya dan mengonfirmasinya sendiri. Tidak perlu. Di sini adalah surat pribadi ketua. Di dalamnya terdapat stempel pribadi orang terkaya. Kemarilah. Lihatlah baik-baik sendiri. Ini benar-benar stempel pribadi orang terkaya itu. Li Xiang, sesuai kesepakatan. Kau harus kembalikan semua uang yang kau habiskan secara penuh dalam waktu 1 minggu. Kalau tidak, jangan salahkan aku tak berbelas kasihan. Huang Runbin, aku tahu kamu ada di balik ini. Jangan sampai aku memergokimu melakukan kesalahan. Ayo pergi. Berhenti. Apa aku bilang kalian berdua boleh pergi? Apalagi yang kamu mau? Yuyan, sudah sampai seperti ini. Dan kau masih melindungi satpam payah ini. Aku adalah pewaris orang terkaya sekarang. Ikuti saja aku mulai sekarang. Di tempat tidur. Aku pasti lebih baik daripada bocah ini. Kau mencari mati. Permisi. Kami sudah menikah, permisi. Berhenti hari ini, tak satu pun dari kalian berdua akan diizinkan pergi. Penjaga. Jika kamu ingin menyentuhnya, kamu harus melangkahi mayatku dulu. Yuyan, Baiklah kau wanita jahanam. Akan kukabulkan keinginanmu sekarang juga. Cukup. Ketua Huang, Anda adalah pewarisnya sekarang. Jangan memulai gugatan hukum atas masalah-masalah ini. Itu akan berdampak buruk bagi perusahaan. Baiklah, hari ini adalah hari pertama menjabat. Akan kulepaskan kau untuk saat ini. Mengenai perhitungan kita akan menyelesaikannya perlahan nanti. Enyahlah Yuyan. Pernikahan kita akan berlangsung sesuai rencana. Sudah ditetapkan di Emperor Hotel. Orang gila. Li Xiang, ingatlah untuk datang nanti. Aku, tuan mudamu, akan memberimu amplop merah yang besar. Hari ini aku akan membuat kalian berdua The film was translated and mengakui narrated kekalahan by sepenuhnya. M Media. Tuan Besar, apa yang sebenarnya terjadi? Cepat. Cepat hentikan Yuyan. Huang Runbin meracuniku. Untuk mendapatkan penawarnya Yuyan. Menikah dengan Huang Runbin. Dia saat ini berada di Hotel Emperor. Huang Runbin. Ini benar-benar Huang Runbin. Penjahat yang hina dan tidak tahu malu ini. Pengawal tersembunyi. Keluar. Bawahanmu ada di sini. Cepat periksa kakek. Jangan khawatirkan aku. Cepat pergi dan selamatkan Yuyan. Kakek. Biarkan pengawal tersembunyi memeriksamu dulu. Kau sendiri yang membesarkan Yuyan. Dia tidak sanggup kehilanganmu. Bagaimana situasinya? Racun yang menyerang Tuan Besar tidak bisa disembuhkan. Tapi kami punya obat yang bisa memperlambat penyakitnya. Tuan Besar harus segera dikirimkan menerima perawatan di luar negeri. Baiklah, aku serahkan padamu kalau begitu. Ya, Tuan Besar harap tenang saja. Aku pasti akan membawa Yuan kembali padamu. selanjutnya mari sambut pengantin wanita The film yang was mempesona. translated and narrated by M Media. Yuan, kau benar-benar cantik hari ini. Sudah kubilang kau pasti akan menikah denganku. Mempelai pria, apakah Anda bersedia menerima Nona Wang Yuan menjadi istri Anda? Saya bersedia. Mempelai wanita, apakah Anda bersedia menerima Tuan Huang Runbin di hadapan Anda menjadi suami Anda? Wang Yuan, jika kau tidak ingin terjadi apa-apa pada kakekmu, maka patuhlah dan menikahlah denganku. Jika tidak, tunggu saja untuk memungut mayat kakekmu. Sebaiknya kamu menepati janjimu. Tentu saja. Kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Bukankah kakakmu adalah kakakku juga? Nona Wang Yuan, apakah Anda bersedia menerima Tuan Huang Runbin menjadi suami Anda? Aku tidak. Li Xiang.
Seharusnya kamu tidak datang. Kau Satpam Paya benar-benar berani muncul. Kenapa kau di sini untuk memberi kado pernikahan? Apa kau menyumbang 5 atau 10? Kau mungkin di sini untuk melucu bukan? Satpam sepertimu berani mengacaukan pernikahan. Apa kau sudah bosan hidup? Apa salahnya menjadi petugas keamanan? Satpam masih lebih baik daripada pria tak tahu malu ini. Aku tidak tahu malu. Kau Satpam Paya, bagai punggut merindukan bulan. Dan kau menyebutku tidak tahu malu. Lepaskan dia. Lepaskan. Adalah keberuntungan Wang Yuyan bisa menikah denganku. Aku adalah pewaris orang terkaya. Jika kau tahu apa yang baik bagimu, cepatlah dan duduklah dengan patuh. Jika tidak, jangan salahkan aku jika mengusirmu keluar. Tuan Huang benar-benar memiliki kesabaran yang baik. Jika itu, aku sudah mengusirmu sejak lama. Mengabaikan pewaris pria terkaya. Siapa yang akan memilih penjaga keamanan yang payah? Berani mengacaukan pernikahan sungguh memalukan. Jangan biarkan dia menipu kalian semua. Alasan Yuyan menikahinya adalah karena dia meracuni Tuan Besar Wang dan mengancam nyawanya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku membual. Aku sudah melaporkan masalah ini ke polisi. Aku yakin akan segera ada hasilnya. Kau. Diam. Yuyan, Li Xiang, bukankah kamu sudah cukup membuat masalah? aku tidak membuat masalah Yuyan. Aku bisa menyelesaikan masalah dengan kakekmu. Ikutlah denganku dulu. Kamu sebaiknya pergi. Aku dengan sukarela memilih untuk bersama Huang Runbin. Berhentilah membuat keributan. Yuyan, kau sedang bercanda dengan bukan? Aku tidak sedang bercanda. Kini, kau cuma satpam miskin dan payah. Namun Runbin adalah pewaris dari orang terkaya. Hanya dia dan aku yang benar-benar serasi dalam status sosial. Yuyan, kau bukan orang yang begitu haus akan kemewahan. Li Xiang, kamu benar-benar tidak mengenalku sama sekali. Saat aku bersamamu sebelumnya, itu hanya karena uang dan kekuasaanmu. Sekarang, kamu sama sekali tidak berharga. Apakah aku harus benar-benar mengikuti petugas keamanan yang tidak punya uang dan tidak berharga ini, dan tidur di bawah jembatan? Li Xiang, apa kau masih belum mengerti? Bahkan sekarang, burung yang baik memilih pohonnya untuk bersarang. Sampah sepertimu tidak layak. Beraninya kau membuat masalah di pernikahanku. Penjaga, lumpuhkan dia. Runbin, aku mohon padamu. Ampuni dia kali ini saja. Li Xiang berhenti membuat masalah, cepat keluar. Yuyan, jangan memohon padanya. Dia benar-benar pembohong besar. Sama sekali tidak ada penawar untuk racun kakekmu. Dia menipumu. Mustahil. Bagaimana mungkin tidak ada penawarnya? Huang Runbin, apakah yang dikatakan Li Xiang itu benar? Bukankah kamu bilang kamu punya cara untuk menyelamatkan kakakku? Yuyan, jangan dengarkan dia. Aku punya penawarnya. Apa tak kusangka akan seheboh ini? Kau bisa mengenal wajah seseorang tapi tidak dengan hatinya. Dia mampu melakukan cara-cara keji apapun. Li Xiang, kau telah merusak rencanaku berkali-kali. Apa sebenarnya maumu? Kau telah melakukan banyak kejahatan. Ini adalah pembalasan yang pantas kau terima. Pembalasan. Benar racun Tuan Besar Wan. Akulah yang memberikannya. Terlebih lagi sama sekali tidak ada obat untuk racun ini. Kamu benar-benar membohongiku. Semoga kamu mati dengan mengenaskan. Kalau harus menyalahkan, salahkan kebodohanmu sendiri. Jika kau memilihku sejak awal, semua masalah ini tidak akan ada. Yuyan, jangan takut, aku di sini. Li Xiang, karena kau sudah datang. Jika aku tidak menyambutmu dengan benar, bukankah itu keramah tamahan yang buruk penjaga? Huang Runbin, kau sungguh lancang. Kau benar-benar berani melakukan kekerasan di siang bolong. Aku adalah pewaris orang terkaya. Ini cuma memberi semua orang sedikit uang tutup mulut. Tidak masalah, aku tidak kekurangan uang. Sedangkan untuk Wang Yuyan, meskipun penyakit kakakmu tidak bisa disembuhkan, aku masih bisa membiarkannya memperpanjang hidupnya selama 10 tahun. Selama kau menikah denganku, aku akan segera mengirim seseorang untuk menjemputnya. Yuyan, jangan dengarkan dia. Kakekmu sudah kukirim ke luar negeri untuk berobat. Hidup 10 tahun lagi pasti bukan masalah. Wang Yuyan, di saat seperti ini, apakah kau masih percaya pada omong kosong bocah ini? Selama kau patuh menikah denganku, aku bisa melupakan masa lalu dan membiarkanmu tetap menjadi istri orang terkaya. Menikmati kekayaan dan kejayaan seumur hidup. Yuyan, percayalah padaku. Aku mempercayaimu. Semuanya. Pernikahan ini dibatalkan. Huang Runbin, bajingan munafik ini. Dia merakuni kakekku dan mengancamku. Dia pernah menculik, memeras, dan memperkosa. Melakukan segala macam kejahatan. Orang-orang sepertimu pantas masuk neraka. Aku tidak pernah menyangka dia orang yang seperti ini. Ini benar-benar mengerikan. Tepat sekali. Wang Yuyan, apakah kau sudah gila? Kau menolak kekayaan dan kemewahan, dan malah memilih seonggok sampan. Kau meracuni, menculik, dan memperkosa. Beberapa kejahatan ini cukup membuatmu lama mendekam di penjara.
Apakah kau benar-benar berpikir beberapa hal ini bisa menghukumku? Ini cuma menghabiskan sedikit lebih banyak uang. Aku akan dikurung beberapa hari lalu keluar. Pada saat itu kalian berdua akan mati. Tunggu sebentar. Bagaimana jika itu pembunuhan? Shuki, apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja aku datang meninggalkan gelap menuju terang dan mengungkapkan kebenaran kepada semua orang. Apa maksudmu? Maksudku adalah, klaim Anda sebagai pewaris orang terkaya itu sepenuhnya palsu. Perjanjian dan kontrak yang Anda pegang, semuanya dipalsukan setelah Anda membunuh Ketua Huang. Apa? Aku. Kapan aku membunuh pamanku? Berhenti memfitnahku di sini. Aku memfitnahmu. Lalu mengapa Anda tidak memberitahu saya? Beritahu semua orang. Mengapa orang terkaya itu tiba-tiba mengakhiri perjanjian dengan Li Xiang dan menunjuk Anda sebagai pewarisnya? Bukankah kau mendengar semuanya saat itu? Alasan pamanku memberikan posisi pewaris kepada Li Xiang adalah karena korporasi ini dipercayakan kepada pamanku oleh ayah Li Xiang menjelang ajalnya. Namun dia didorong oleh keinginan egoisnya sendiri, memonopoli korporasi selama bertahun-tahun. Tidakkah kau tahu? Bagaimanapun juga, aku tidak melakukan pembunuhan itu bukan aku. Tapi aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, bahwa setelah Anda berselisih dengan Ketua Huang, Anda membunuhnya. Omong kosong. Aku benar-benar tidak membunuh siapapun, itu bukan aku. Tapi aku melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Pelayan Anda juga melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Sekarang dengan kesaksian saksi mata dan bukti fisik. Tuan Huang, jika Anda punya waktu untuk menjelaskan, sebaiknya Anda pergi berbicara dengan Biro Inspeksi saja. Jangan bergerak. Mustahil itu bukan aku. Itu Kang. Kau menjebakku. Tuan Huang, pembicaraan macam apa itu? Tidak ada dendam di antara kita. Mengapa aku harus menjebakmu? Benar kan? Mustahil. Pasti kau. Li Xiang, dia menjebakku, itu bukan aku. Anda diambang maut dan masih cari alasan. Jika Anda tidak membunuh Ketua Huang, bagaimana Anda bisa mencapai status Anda saat ini? Itu bukan aku. Itu benar-benar bukan aku. The film was translated and narrated by Jangan Emilia. bergerak. Aku menyarankanmu untuk tidak bergerak sembarangan. Pistol di tanganku tidak punya mata. Jika meletus, aku tidak akan bertanggung jawab. Souki, beraninya kau. Berani membunuh seseorang di depan umum. Apa maksud Tuan Muda Li dengan itu? Bukankah Anda yang membunuh orang ini? Sedangkan aku, semua orang melihatnya. Aku hanyalah seorang saksi mata yang malang. Taktik belalang mengintai cicada, tak sadar ada burung di belakang. Kau membunuh orang terkaya itu. Tuan Muda Li, saya kurang mengerti. Apa yang Anda katakan? Kau sengaja menyuruh kepala pelayan mengumumkannya bahwa Huang Runbin adalah pewaris berikutnya. Yang tujuannya adalah memberinya motif untuk membunuh. Kau pasti punya salinan lain dari surat wasiat orang terkaya itu kan? Tuan Muda Li, Anda benar-benar mampu memutarbalikkan fakta. Aku tidak bisa berdebat denganmu, namun simpan kata-katamu untuk orang-orang dari Departemen Inspeksi. Apa kau pikir kau bisa melakukan penipuan seperti itu? Sidik jarimu ada di pistol ini. Itu benar-benar konyol. Benar, aku hampir lupa sampai Anda menyebutkannya. Segalanya butuh bukti, bukan? Pengawal tersembunyi keluar. Pengawal tersembunyi, apa maksudnya ini? Masih pikir pengawal tersembunyi itu milikmu? Salah. Pengawal tersembunyi sekarang hanya mematuhi perintah pewaris orang terkaya. Dan aku adalah yang baru. Pewaris orang terkaya. Kau keji dan tidak tahu malu. Jangan gegabah. Li Xiang, kamu sekarang telah kehilangan kartu truf terakhirmu. Apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Apa yang aku inginkan? Tentu saja aku di sini untuk membalas dendam. Kamu membuatku kehilangan tanganku. Kamu membuatku impoten. Hari ini aku akan membalasmu 2 kali lipat. Hanya denganmu. Masih bersandiwara saat ajal sudah dekat. Lepaskan dia. Kamu bilang wanita cantik adalah sumber bencana. Sekarang aku mempercayainya. Jika ini terjadi di masa lalu, gadis yang sangat cantik, dia harus melayaniku secara pribadi selama beberapa malam. Tapi sekarang, hari ini, aku hanya bisa membiarkan saudara-saudaraku menjaga istrimu dengan baik. Kau berani. Aku berani apa yang tidak berani aku lakukan. Pengawal tersembunyi, tangkap dia dan jadikan babi manusia. Aku menyuruhmu bertindak, tidakkah kau mendengarku? Aku adalah seseorang yang memiliki sebuah tanda. Sepertinya token di tanganmu juga tidak berguna.
Berhenti di situ. Hantu. Sesosok hantu. Kalian berempat. Buat orang mati ini untukku. Ya. Mustahil tidak. Aku jelas-jelas sudah membunuhmu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kau begitu penakut. Namun kau berani membunuh seseorang. Jika aku dibunuh oleh orang sepertimu, di 9 mata air nanti, bukankah rekan-rekan lamaku akan menertawakanku sampai mati? Itu salah. Aku jelas bertindak karena dorongan sesaat. Bagaimana mungkin kau sudah merencanakan ini? Benar, aku benar-benar tidak merencanakannya. Langit tidak ingin aku mati. Li Xian tiba tepat waktu. Dia melarikanku ke rumah sakit dan menyelamatkanku. Setelah mengetahui rencanamu, aku sudah mengirim orang untuk menyelamatkan anak kepala pelayan. Kali ini, kau tak bisa kabur meski punya sayap. Jadi, kemerosotanmu sebelumnya, kau memalsukan semuanya. Jika tidak, bagaimana kau akan memakan umpannya? Awalnya, aku mengira kau dan Huang Runbin bersekongkol. Tak kusangka kalian cuma anjing yang saling menggigit. Mustahil ini mustahil. Li Xiang, aku akan membunuhmu. Dengan kemampuanmu itu, kau pikir bisa jadi pewaris? Mimpi kosong. Semua ini adalah ganjaran yang setimpal bagimu. Jangan salahkan orang lain. Orang yang pantas menerima ini adalah kau. Li Xiang, cepat bunuh dia. Dia adalah pembunuh ayah kandungmu. Li Xian, dia benar. Akulah yang pertama kali bersalah padamu. Jika kau menginginkan nyawaku, aku akan memberikannya kepadamu dengan sukarela. Tuan muda. Jangan. Konglomerat Tuan. Apa yang sebenarnya terjadi pada ayahku saat itu? Dulu ayahmu dan aku memulai bisnis bersama. Kami membangun kekaisaran kami bersama-sama. Dan mendirikan kekaisaran bisnis kami sendiri. Pada saat itu, aku masih muda dan ambisius. Aku selalu merasa kemampuanku lebih unggul daripada ayahmu. Aku tidak mau menjadi bawahannya. Hari itu seorang musuh menyebut tas mobil ayahmu. Aku berada di lokasi kecelakaan mobil itu. Namun aku dikuasai oleh keserakahan. Li Xian, benda ini seharusnya menjadi milikmu. The film was translated Mulai and sekarang kau akan narrated memiliki by aset M. senilai puluhan miliar. Dan ratusan perusahaan terbuka secara global. Dan mulai sekarang para pengawal tersembunyi hanya akan menerima perintah darimu saja. Ayah. Salam Tuan Muda. Bangunlah. Li Xiang tidak peduli seberapa muluk kata-katamu. Pada akhirnya, kau tidak ada bedanya denganku. Kau tinggalkan balas dendam ayahmu demi uang. Kau melayani musuhmu sebagai ayahmu. Kau salah. Aku akan membalaskan kematian ayahku. Tapi itu bukan aku yang memutuskan. Aku menyelamatkanmu bukan berarti aku telah memaafkanmu. Itu semua karena sifat serakah dan egoismemu. Aku kehilangan ayahku. Aku dan ibuku telah menderita selama bertahun-tahun. Kau tidak akan pernah bisa menebus hal-hal ini. Maafkan aku, seharusnya aku tidak. Meskipun kau pernah menzalimi ayahku. Hasil akhirnya tetap harus diserahkan kepada Biro Patroli. Terima kasih Li Xian, aku akan pergi ke Biro Patroli secara sukarela. Dan mengaku, Tuan besar. aku telah berbuat tidak benar. Buta karena keserakahan. Segala yang terjadi memang pantas kuterima. Gila. Mereka semua gila. Masih mencoba lari. Tuan Muda Li, aku mohon padamu. Aku seharusnya tidak bersekongkol untuk menjebakmu. Tolong lepaskan aku. Aku tidak ingin masuk penjara. Aku tidak ingin mati. Jika kau tahu ini akan terjadi, mengapa bertindak seperti itu? Kalian semua, bawa dia ke Biro Patroli untukku. Ya, Tuan Muda Li, lepaskan aku. Lepaskan aku, Tuan Muda Li. Li Xian, bolehkah aku mengajukan satu permintaan terakhir? Silakan bicara. Mungkin ini adalah pembalasan. Selama bertahun-tahun hati nuraniku tersiksa. Dan aku tidak memiliki satu pun anak. Satu-satunya permintaanku sekarang adalah melihat kalian berdua menikah. Ini adalah keinginan terakhir dalam hidupku. Jika ini menyulitkanmu, maka aku tidak akan memaksa. Aku tahu aku benar-benar tidak memiliki hak. Tuan besar, pernikahannya sederhana. Jadi tolong bantu kami memimpin upacaranya. Bagus. Baiklah.
Sambutlah pengantin pria dan wanita. Pengantin pria, apakah kau menerima Nona Wang Yuyan? Lembut dan berbudi luhur ini untuk menjadi istrimu. Saya bersedia. Pengantin wanita, apakah kau menerima Tuan Li Xian untuk menjadi suamimu? Saya bersedia. Sekarang silakan bertukar cincin. Selamat. Pengantin pria, sekarang kau boleh mencium pengantinmu. Yuyan, aku mencintaimu.